Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ida di sini dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 1 Sistem Organisasi Kehidupan. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan dan hewan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan struktur yang sama untuk fungsi tertentu. Pada hewan dan tumbuhan bersel banyak yang berkembang biak secara seksual, zigot yang merupakan hasil fertilisasi akan membelah berulang kali dan akan menghasilkan jaringan embrional atau jaringan meristem pada tumbuhan. Dalam pembelahan itu, sel-selnya akan mengalami perubahan bentuk maupun fungsi. Proses inilah yang disebut spesialisasi. Dari jaringan embrional selanjutnya dapat dibentuk jaringan-jaringan lain. Perubahan bentuk dan susunan jaringan embrional menjadi jaringan-jaringan lain disebut proses diferensiasi. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem atau embrional merupakan jaringan yang terdapat pada ujung-ujung tanaman atau titik tumbuh yang memungkinkan tanaman untuk tumbuh karena sel-selnya terus membelah secara mitosis. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Jaringan meristem dibagi 3, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Menurut letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem apikal, interkalar, dan lateral. Berdasarkan sifat-sifat dasar selnya, jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah. Disebut juga jaringan meristematik atau embrional. Terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium ikatan pembuluh. Tumbuh secara vertikal dan horizontal. Jaringan permanen. Jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Ciri jaringan dewasa atau permanen: 1. Tidak aktif membelah diri. 2. Berukuran lebih besar daripada jaringan meristem. 3. Mempunyai vakuola yang berukuran besar sehingga memiliki plasma sel yang sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. 4. Di sela-sela selnya memiliki ruang antar sel. 5. Sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Macam-macam jaringan dewasa atau permanen. Jaringan permanen meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem, serta jaringan gabus. Jaringan epidermis atau pelindung merupakan selapis sel pipih
tipis dan rapat, terletak paling luar atau tepi, memiliki lapisan kutikula atau lilin, berfungsi untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan akar. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar, berada juga di berkas pengangkutan. Bentuknya bermacam-macam, seperti tiang atau palisade, spons atau bunga karang, bintang, dan lipatan. Selnya tipis dan terdapat ruang antar sel. Berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan, air, udara, fotosintesis, dan transportasi. Jaringan stereon atau penguat mekanik tumbuhan. Jaringan penyokong atau penguat adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya, antara lain jaringan sklerenkim dan kolenkim. Jaringan kolenkim, penebalannya terjadi di sudut-sudut sel oleh zat selulose, bersifat lentur atau fleksibel, mengandung klorofil, terdapat pada batang, daun, buah, dan akar. Berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan sklerenkim merupakan sel-sel yang telah mati, terdiri atas fiber atau serat, dan sel batu atau sklereid, mengalami penebalan pada seluruh dinding sel oleh zat lignin atau kayu. Bersifat kaku atau mudah patah, berfungsi untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi dua, antara lain floem dan xilem. Xilem disebut jaringan kayu, terletak di bagian paling dalam, memiliki trakeit yang mengalami penebalan, berfungsi untuk mengangkut air, garam mineral, dan unsur hara dari akar ke daun dan seluruh jaringan tubuh. Floem disebut juga jaringan tapis, terletak di sebelah luar jaringan xilem, memiliki sel tapis yang bentuknya kecil dan sel tetangga. Berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan gabus atau periderm disusun dari sel-sel parenkim gabus, merupakan sel pengganti epidermis yang telah mati, berbentuk memanjang dan berdinding gabus, mengandung zat suberin atau zat gabus, berfungsi sebagai pelindung dan jalur transportasi air. Berikut adalah gambar-gambar jaringan pada tumbuhan. Pada akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Batang tumbuhan dikotil, batang tumbuhan monokotil. Lalu penampang melintang daun. Jaringan pada hewan atau manusia terdiri dari jaringan epitel, jaringan konektif, jaringan otot,
dan jaringan saraf. Jaringan epitel dibuat dari sel-sel memadat yang tersusun dalam lapisan pipih. Jaringan ini melapisi berbagai rongga dan tabung pada tubuh, serta membentuk kulit yang membungkus tubuh. Fungsi jaringan epitel adalah 1. Melindungi jaringan di bawahnya terhadap kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi ultraviolet, dan serangan bakteri. Kedua, melapisi seluruh kelenjar pencernaan pada tubuh, tabung air dan rongga paru-paru. 3. Menghasilkan sel-sel kelamin yang akan dilepaskan dari tubuh. Berikut gambar-gambar sel penyusun jaringan epitel. Ada yang berbentuk pipih, kubus, dan silinder. Konektif atau penghubung terdiri dari 1. Jaringan konektif penunjang berfungsi memberi kekuatan, bantuan, dan perlindungan kepada bagian-bagian lemah pada tubuh. Contohnya, tulang rawan. 2. Jaringan konektif pengikat berfungsi mengikat bagian-bagian tubuh. Contohnya tendon. 3. Jaringan konektif berserat berfungsi untuk 1. Bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian besar organ. 2. Lintasan bagi pembuluh darah. Contohnya selaput otot atau fascia, yang merupakan jaringan konektif berserat yang mengikat otot-otot menjadi satu dan mengikat kulit pada struktur di bawahnya. 4. Jaringan hematopoietik atau sumsum tulang belakang, yang merupakan sumber semua sel yang ada dalam darah, meliputi sel-sel darah merah untuk mengangkut gas-gas, 5 macam sel darah putih untuk antibodi, dan platelet untuk penggumpalan darah. Otot. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif. Otot terdiri dari otot halus, otot rangka, dan otot jantung. Otot halus melapisi dinding organ berongga pada tubuh, misalnya usus dan pembuluh darah. Kontraksinya menciutkan ukuran organ-organ tubuh yang berongga. 2. Otot rangka terdiri atas serat-serat panjang yang kontraksinya menimbulkan gerak pindah atau locomotion dan juga terjadinya macam-macam gerak tubuh lainnya. 3. Otot jantung merupakan otot yang membentuk jantung. Saraf. Fungsi jaringan saraf sebagai penerima dan penerus rangsang. Saraf terdiri atas neuron, yaitu sel-sel khusus yang menghantar impuls saraf elektrokimia. Setiap neuron terdiri atas tubuh sel yang berisikan nukleus dan memiliki sambungan seperti rambut. Sepanjang sambungan inilah berjalan impuls saraf atau neurit atau akson, yang ujung-ujung sambungan ini atau dendrit bertemu dengan neuron-neuron lain atau jaringan-jaringan lain, misalnya otot. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.